Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian semua sehat-sehat. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang penerapan induksi matematika bagian yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah diharapkan kalian dapat menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis dalam ketidaksamaan. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan, kita perlu memperhatikan sifat-sifat ketidaksamaan yang sering digunakan berikut ini. Yang pertama, sifat transitif. Jika A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Atau jika A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Sifat yang kedua, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali C lebih kecil dari B kali C. Atau jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Sifat yang ketiga, jika A lebih kecil dari B, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Atau jika A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Baik, ini adalah contoh bagaimana kita membuktikan ketidaksamaan dengan menggunakan induksi matematika. Soalnya, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa ketaksamaan n lebih kecil dari 2 pangkat n untuk sebarang bilangan asli n. Jawaban pertama, kita misalkan pernyataan dalam bentuk Pn. Penulisannya seperti ini, P dalam kurung n. Jadi ini adalah pernyataan bahwa n lebih kecil dari 2 pangkat n. Kemudian kita lakukan langkah-langkah induksi. Yang pertama, langkah dasar. Kita akan tunjukkan P dalam kurung 1 benar atau P1 ini benar. Jadi di sini kita mengambil nilai n sama dengan 1 karena 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1. Karena di sini n-nya kita ganti dengan 1 ya. Ini juga pangkatnya n, kita ganti dengan 1, maka kita peroleh bentuk 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1. 1 lebih kecil dari 2. Ini benar. Sehingga sampai di sini langkah dasar sudah selesai. Kemudian kita lakukan langkah induktif. Asumsikan hipotesis induktif PK benar. Penulisannya seperti ini ya, P dalam kurung K. Untuk sebarang bilangan asli K. Jadi K ini adalah bilangan asli sembarang. Sehingga hipotesis induktif PK adalah pernyataan bahwa K lebih kecil dari 2 pangkat K. Jadi kan bentuknya tadi N lebih kecil dari 2 pangkat N. Di sini kita ganti N-nya dengan K. Kita peroleh bentuk ini. Untuk menyelesaikan hipotesis induktif harus ditunjukkan bahwa jika PK benar, maka PK tambah 1, yaitu pernyataan bahwa K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1 ini juga benar. Dalam hal ini kita tunjukkan bahwa jika K lebih kecil dari 2 pangkat K, maka K tambah 1 juga lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk sebarang bilangan asli K, kita tambahkan 1 ke dalam kedua ruas dari K lebih kecil dari 2 pangkat K. Perhatikan di sini bahwa 1 lebih kecil dari 2 pangkat K. Ini betul kan? Karena K-nya adalah bilangan asli sembarang. Bilangan asli itu seperti bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangannya dimulai dari 1, itu bilangan asli. Jadi kalau misalnya kita ambil K sama dengan 1 saja, berarti kan 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 lebih kecil dari 2. Kita sudah tunjukkan tadi ya pada langkah dasar. Nah, jadi kita perlu ingat di sini bahwa 1 lebih kecil dari 2 pangkat K untuk K sebarang bilangan asli. Hal ini menyebabkan
karena kita kedua ruas tadi tambahkan 1 kan, jadi di sini K ditambahkan 1, 2 pangkat K juga tambahkan 1, kita peroleh bentuk ini. K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 1, dan ini lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Di sini kita tambahkan 2 pangkat K karena kan di sini 1 lebih kecil dari 2 pangkat K ya. Kita kasih hubungan seperti ini. Kemudian untuk 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ini sama dengan 2 dikali 2 pangkat K. Jadi ini sama dengan 2 pangkat K dikali 2, kita balik saja karena dalam perkalian berlaku sifat komutatif. Jadi perkalian bisa dibalik-balik tetapi hasil tetap sama. Contohnya misalnya 3 kali 2 sama saja dengan 2 kali 3, hasilnya sama-sama 6. Jadi dalam perkalian itu posisi bisa dibolak-balik seperti ini. Jadi 2K kali 2 ini sama dengan 2K kali 2 pangkat 1. Jadi ini sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Jadi berdasarkan sifat eksponen, jika basisnya sama, pangkatnya kita jumlahkan seperti ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa K tambah 1 ini kan lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1 ya. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa P dalam kurung K tambah 1 benar, yaitu K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Berdasarkan asumsi bahwa P dalam kurung K benar, langkah induktif selesai. Karena langkah dasar dan langkah induktif sudah dapat diselesaikan, menurut prinsip induksi matematika, kita telah menunjukkan bahwa N lebih kecil dari 2 pangkat N. Ini benar untuk sebarang bilangan asli N. Jadi cukup sekian siswa-siswi sekalian, penjelasan materi tentang cara membuktikan kebenaran dari ketaksamaan dengan menggunakan induksi matematis. Sebagai penutup, Pak Guru berikan soal latihan untuk kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian. Soalnya adalah gunakan induksi matematis untuk membuktikan kebenaran pernyataan berikut. Dalam kurung N tambah 1 kuadrat lebih kecil dari 2N kuadrat untuk sebarang bilangan asli N lebih besar atau sama dengan 3. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.